There's not much to do when all I can Assalamualaikum is warahmatullahi thinking wabarakatuh. about you. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah teknologi sediaan steril, di mana materi yang akan saya jelaskan yaitu materi obat tetes hidung. Sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Irene Otosela Rondamusi, NIM 183145201060, kelas B, jurusan S1 Farmasi angkatan 2018, Universitas Negeri Rizky Makassar. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari obat tetes hidung. Yang pertama saya akan masuk di penjelasan tentang hidung. Hidung mempunyai tugas untuk menyaring udara dari segala macam debu yang masuk ke dalam melalui hidung. Tanpa penyaringan ini, mungkin debu ini dapat mencapai paru-paru. Bagian depan dari rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menahan butiran debu kasar, sedangkan debu halus dan bakteri menempel pada mukosa hidung. Dalam rongga hidung, udara dihangatkan sehingga terjadi kelembapan tertentu. Yang berikut yaitu mukosa hidung. Mukosa hidung tertutup oleh suatu lapisan yang disebut epitel respiratoris yang terdiri dari sel-sel rambut gitar dari sel leher. Sel-sel rambut gitar ini mengeluarkan lendir yang tersebar rata sehingga merupakan suatu lapisan tipis yang melapisi mukosa hidung di mana debu dan bakteri ditahan dan melekat. Debu dan bakteri melekat ini tiap kali dikeluarkan ke arah berlawanan dengan jurusan tenggorokan. Yang berikut, sediaan hidung. Sediaan hidung adalah salah satu sediaan steril yang digunakan pada rongga hidung untuk memperoleh suatu efek sistemik atau lokal, berisi atau lebih bahan aktif. Sediaan hidung sebisa mungkin tidak mengiritasi dan tidak memberi pengaruh yang negatif pada fungsi mukosa hidung dan cilianya. Sediaan hidung mengandung air pada umumnya isotonik dan mungkin berisi eksipien. Sebagai contoh untuk melakukan penyesuaian sifat mereka untuk melakukan penyesuaian atau stabilitas pH, untuk meningkatkan kelarutan bahan aktif atau kestabilan sediaan itu. Obat tetes hidung atau biasa disebut OTH adalah larutan dalam air atau dalam pembawa minyak yang digunakan dengan cara meneteskan atau menyemprotkannya ke dalam lubang hidung pada daerah nasofaringel dan mengandung zat pensuspensi, pendampar atau pengawet. Lanjut, dari materi ini ada beberapa kategori sediaan hidung dapat dibedakan. Yang pertama yaitu nasal drops. Nasal drops ini adalah obat hidung yang digunakan untuk meringankan inflamasi membran hidung. Yang kedua itu ada nasal spray, di mana nasal spray ini adalah obat semprot hidung yang digunakan untuk penderita alergi hidung, rintis, alergi serta sinusitis. Yang ketiga yaitu nasal waes, yaitu adalah obat cuci hidung digunakan agar rambut gitar dalam permukaan hidung sehat, terjaga dan dapat berfungsi dengan baik. Yang berikut lanjut yaitu formulasi. Adapun formulasi dari obat tetes hidung yaitu komposisi di mana umumnya obat tetes hidung mengandung zat aktif, yaitu ada antibiotik. Kemudian antibiotik itu terdiri dari kloramfenikol, neomycin sulfat, polymyxin dan sulfat. Yang kedua yaitu ada sulfonamida. Yang ketiga ada vasokonstriktor. Yang keempat adalah antiseptik. Antiseptik itu terdiri dari hidrogen dan peroksida. Dan yang berikut adalah anestesika lokal, di mana lidocaine ACL. Adapun bahan tambahan, yang pertama yaitu zat pembawa.
Umumnya digunakan air atau minyak lemak atau minyak mineral, tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa obat tetes hidung. Yang pertama yaitu sediaan obat tetes hidung tidak boleh mengganggu aksi pembersih cilia epileha pada mukosa hidung. 2. Agar aktivitas cilia epitelea tidak terganggu, maka viskositas larutan harus seimbang dengan viskositas mukus hidung. Dan berikut, adapun pH sekresi hidung orang dewasa antara 5,5 sampai 6,5 dari pH sekresi anak-anak yaitu antara 5,0 sampai 6,7. Jadi buat pH larutan obat tetes hidung antara pH 5 sampai 6,7. Rinitis akut menyebabkan pergeseran pH ke arah basa. Peradangan akut menyebabkan pergeseran pH ke arah asam. Larutan sedikit asam akan lebih efektif bila digunakan untuk pengobatan demam dan infeksi sinistis. Obat-obat yang digunakan untuk pengobatan demam dan infeksi sinistis, obat-obat yang bersifat alkali dan meningkatkan sekresi basa, demikian juga sebaliknya. Pada kapasitas dapur obat tetes hidung sedang dan isotonis atau hampir isotonis karena kapasitas dapat cairan jus hidung rendah, maka larutan alkali dari sulfonamida tanpa dapat menyebabkan kerusakan. Selanjutnya yaitu bahan tambahan dari obat tetes hidung itu tersendiri, yaitu ada pensuspensi di mana dapat digunakan sorbitan atau span, polisorbit, twin atau surfaktan lain yang cocok kadar tidak boleh melebihi dari 0,01%. Yang kedua yaitu ada pengental, di mana larutan yang sangat encer atau sangat kental untuk menyebabkan iritasi mukosa hidung, yaitu ada metilselulosa. Kemudian yang berikut adalah pengawet antimikroba digunakan sama dengan yang digunakan dalam pengawatan larutan obat mata, di mana benzokonium klorida 0,01% sampai 0,1%. Yang berikut adalah tonisitas di mana kalau dapat larutan dibuat isotonis atau 0,9% NaCl atau sedikit hipertonis dengan memakai NaCl atau dextrosa. Yang berikut adalah filtrasi atau biasa disebut sterilisasi, yaitu filtrasi dengan menggunakan filter atau membran dengan ukuran pori 0,45 cm atau 0,2 panas kering. Sterilisasi gas dengan etilen oksida. Adapun langkah-langkah pembuatan. Langkah-langkah pembuatannya itu yang pertama sterilisasi alat dan bahan, yang kedua melarutkan natrium klorida dengan aqua pro injeksi larutan 1, kemudian melarutkan ephedrine HCl tambah klorbutanolum dalam aqua pro injeksi larutan 2. Yang berikut mencampur larutan 1 dan larutan 2 sampai homogen. Yang kelima menambahkan propilen glikol. Yang keenam ditambahkan aqua pro injeksi 10 ml. Yang ketujuh memasukkan ke dalam wadah, dan yang kedelapan yaitu sterilisasi akhir. Next, persyaratan dalam obat tetes hidung itu ada beberapa persyaratan, yaitu yang pertama viskositas, di mana viskositas itu penambahan bahan metil selulosa sebanyak 0,5% untuk mendapatkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Yang kedua adalah isotonis, di mana iritasi mukosa hidung tidak akan terjadi jika larutan isotonis atau sedikit hipertonis, namun larutan yang sangat encer atau sangat pekat dan menyebabkan iritasi mukosa hidung. Untuk tonisitis, kita dapat menambahkan NaCl dan dextrosa. Next, ada yang berikut yaitu isohidris, di mana keasaman pH sekresi hidung yang dewasa antara 5,5 sampai 6,5, sedangkan anak antara 5,0
0 sampai 6,7. Rinitis akut menyebabkan pergeseran pH ke arah basa, sedangkan peradangan akut menyebabkan pergeseran pH ke arah asam. Sebaiknya itu kita menggunakan dapar fosfat pH 6,5. Yang berikut yaitu tetes hidung harus steril, di mana untuk menjaga agar obat terhindar dari kontaminasi, maka penambahan preventif juga dilakukan misalnya dengan nipagin atau nipasol, atau kombinasi keduanya. Nipagin dipakai 0,04 sampai 0,1%, di mana sedangkan campuran dapat dibuat dengan kombinasi nipagin 0,026% ditambah nipasol 0,014%. Next, yang berikut adalah harus mengandung antibakteri untuk mereduksi untuk pertumbuhan bakteri selama obat diteteskan. Yang berikut yaitu zat aktif berkhasiat degosten anestetik dan lokal antiseptik, di mana yang berikut yaitu hindari penggunaan larutan obat yang bereaksi alkali. Yang berikut pemberian gutae nasales pada bayi tidak boleh mengandung mentol. Yang berikut tidak boleh menggunakan cairan pembawa minyak mineral atau minyak lemak dan sebagai cairan pembawa umum yang digunakan. Adapun evaluasi sediaan itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sterilisasi, yang kedua kejernihan, yang ketiga pH atau keasaman, derajat keasaman, yang berikut adalah berat atau volume sediaan. Next, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan pengacu pada penilaian larutan atau pensuspensi, di mana keseragaman ini dilakukan untuk sediaan tetes hidung berupa emulsi atau suspensi. Keseragaman bobot dilakukan untuk sediaan tetes hidung berupa larutan. Timbanglah massa sediaan tetes hidung secara individu 10, kemudian wadah dan tentukan rata-rata bobotnya. Berikut ada dalam obat tetes hidung ini, dia adalah ada pemilihan wadah, di mana pemilihan wadah itu tersendiri. Ada beberapa label sediaan tetes hidung harus mengandung hal-hal berikut. Yang pertama adalah nama dan jumlah bahan aktif. Yang kedua, instruksi penggunaan sediaan tetes hidung. Yang ketiga, tanggal daluarsa. Dan yang keempat adalah kondisi penyimpanan sediaan tetes hidung. Ataupun dalam wadah tertutup baik terlindung dari cahaya, penyimpanan dilakukan di dalam suatu kontainer yang harus tertutup baik. Jika sediaan steril, simpanlah dalam wadah steril yang kedap udara. Ya, di situ adalah salah satu penyimpanan dari wadah dari obat tetes hidung. Next, yang berikut yaitu kompabilitas. Kompabilitas wadah terhadap sediaan jadi. Wadah kompabilitas dengan sediaan jadi karena zat aktif dengan bahan tambahan dan sediaan cocok dengan aqua pro injeksi, di mana serta wadah terhindar dari sinar matahari langsung yang terbuat dari gelas dan berwarna. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.